Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Zakia selaku dosen dari mata kuliah teori organisasi yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan pidato saya pada hari ini. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan ridhonya kita dapat berkumpul pada hari ini. Adapun materi pidato yang akan saya sampaikan hari ini tentang pendidikan moral. Akhir-akhir ini kita sering melihat dan menonton berita mengenai kasus kriminal yang dilakukan oleh sekelompok orang atau oleh anak-anak yang masih sekolah. Bahkan banyak kasus pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, penyalahgunaan narkotika, dan tindak korupsi di antara para pejabat. Semua perilaku buruk tersebut akan merugikan kita semua, khususnya bagi para generasi muda. Perilaku buruk tersebut terjadi karena kurangnya pendidikan moral di masyarakat. Maka dari itu, penting melakukan pengembangan pendidikan moral dengan cara menanamkan pada anak-anak sedini mungkin di rumah. Buatlah pelajaran pendidikan moral yang menarik agar anak-anak tertarik dan memahami nilai-nilai moral yang diajarkan. Mungkin penerapan pendidikan moral ini tidaklah mudah, tetapi kita jangan menyerah untuk menerapkan nilai moral di keluarga, masyarakat, dan instansi pendidikan agar kita bisa meminimalisir perilaku buruk pada anak-anak dan tidak dilakukan di generasi mendatang. Sekian pidato singkat dari saya. Dengan kerendahan hati saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada pidato saya ini. Semoga rahmat Tuhan selalu melimpahi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya serta kepada kita selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, selamat pagi teman-teman dan dosen kami yaitu Ibu Zakiatul Zahra. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya karena telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga saya dapat berbagi pemikiran saya mengenai kepemimpinan. Izinkan saya untuk mengawali pidato hari ini dengan menyebutkan beberapa nama pemimpin terkenal yang sangat bersejarah seperti Mahatma Gandhi, Chandrasekhar Azad, Subhas Chandra Bose, Nelson Mandela, dan masih banyak lagi. Menurut teman-teman, apakah kesamaan dari mereka semua yang membuatnya menjadi pemimpin terkenal dan luar biasa? Bagi saya, kualitas mereka lah yang menjadikan sebagian pemimpin terkenal dan luar biasa. Mereka mampu meyakinkan orang-orang untuk menghormati serta mengikutinya tanpa perlu memaksa. Seorang pemimpin ialah orang yang mengetahui, menunjuk, serta berjalan pada satu arah yang benar. Seseorang yang hanya dapat membimbing dan menunjukkan jalan bukanlah seorang pemimpin, melainkan seorang bos. Seorang pemimpin adalah orang yang siap melangkah menuju arah yang berisiko bersama dengan kita semua. Bukan hanya sekedar menunjukkan dan menyuruh kita untuk berjalan seorang diri. Itulah pemimpin sejati. Seorang pemimpin yang hebat adalah orang yang dapat memberikan motivasi untuk mencapai kesuksesan yang dengan perbuatan dan kualitasnya sehingga orang-orang dengan sukarela mengikutinya tanpa paksaan. Saat ini mungkin kalian semua sedang berpikir bahwa jika seorang pemimpin sangat penting keberadaannya, lantas bagaimana dengan kepemimpinan? Nah, teman-teman, pemimpin dan kepemimpinan adalah hal yang sangat penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Ketika kita sedang melakukan kerja kelompok, akan selalu ada orang yang membagikan tiap detail pekerjaan yang harus dilakukan kepada masing-masing anggota, serta berperan sebagai pengawas. Ia melakukan hal yang sama dengan tetap memastikan agar semuanya dapat bekerja dengan benar dan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Orang tersebutlah yang dapat dikatakan sebagai pemimpin. Ia tidak hanya memberikan perintah, namun juga turut serta dengan apa yang dikerjakan oleh anggota yang lainnya. Tidak hanya bekerja, namun ia juga bertugas dan memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh setiap anggotanya. Seorang pemimpin haruslah memiliki sifat kepemimpinan di dalamnya.
Kepemimpinan bukanlah sifat yang mudah, juga bukan untuk orang-orang dengan hati yang lemah. Kepemimpinan adalah sesuatu hal yang terkait dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam mencapai tujuan tersebut, tentunya akan selalu ada rintangan yang menghadang. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana seseorang mengelola sesuatu tidak hanya dengan kekuatan, namun juga dengan tekad, loyalitas, kerja tim, serta komitmen yang kuat. Sehingga yang didapat dari seorang pemimpin bukanlah rasa takut, melainkan rasa hormat dari orang lain. Namun, yang lebih penting dari itu, kepemimpinan adalah tentang mendengarkan dan menerima perubahan. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus mendengarkan masukan saran, kritikan dari para anggotanya, agar apa yang menjadi kekurangannya dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pembaharuan sistem menjadi lebih baik lagi. Teman-teman sekalian, para pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang hebat tidak hanya didapatkan dalam waktu satu malam saja, melainkan dengan banyak waktu yang telah dilalui, dengan segala proses yang menjadikannya sebagai pemimpin dengan kepemimpinan yang berkualitas. Kepemimpinan adalah suatu hal yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Kepemimpinan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang pemimpin memperhatikan kebutuhan anggotanya serta bekerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. Sebagai penutup, saya ingin menambahkan bahwa setiap manusia adalah pemimpin, setidaknya bagi diri mereka sendiri, dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang telah dipimpinnya. Mulailah mengolah rasa kepemimpinan dan jadilah sumber inspirasi bagi orang lain. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Dr. Zakia Tuzara, SE, MSI, dan teman-teman yang saya cintai. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat ini dalam rangka mewujudkan Hari Bebas Merokok. Bukan menjadi rahasia umum lagi dan tidak harus dipungkiri lagi, di kalangan para perokok sebetulnya sudah mengetahui ataupun merasakan dampaknya dari bahaya merokok tersebut. Namun mereka seolah menutup mata dengan bermacam alasan, padahal asap rokok secara ilmiah sudah terbukti menyebabkan setidaknya 25 jenis penyakit. Artinya saat berbagai negara termasuk negara berkembang memperketat peraturan soal merokok untuk melindungi kesehatan masyarakat. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat berkumpul pada acara hari ini. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Zakia Tuzara dan kepada rekan-rekan sekian. Hadirin yang saya cintai, lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya yang menjunjung kenyamanan. Kurang bijak bila lingkungan di sekitar kita terlihat kurang nyaman dipandang dan ditempati. Terlebih di kampus ini menjadi tempat yang setiap hari kita singgahi untuk menuntut ilmu. Lingkungan kampus seharusnya terlihat bersih, sejuk, dan mententeramkan, sehingga kita tidak lagi terganggu dengan adanya ketidaknyamanan dari sampah-sampah saat kita belajar. Saya sebagai bagian dari kampus ini sangat menginginkan kedisiplinan tersendiri akan pentingnya kebersihan. Setiap mahasiswa dan mahasiswi harus menjaga kebersihan di lingkungan kampus kita. Tong sampah banyak disediakan di kampus kita agar kita selalu membuang sampah pada tempatnya, sehingga sekolah kita tidak berantakan. Hal yang diajarkan itu tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tetapi juga rohani. Semoga kita menjadi salah satu bagian yang menjadikan kampus ini sebagai tempat yang nyaman. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang dibedakan untuk menyampaikan pidato ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Zakia Tuzara, SE, MSI, serta hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, sehat kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara yang penuh keberkahan ini. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya pasti kita semua tahu bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam sebuah berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan, mustahil kita dapat melanjutkan kehidupan bernegara, terlebih mempertahankan martabat bangsa di mata internasional. Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut maju dan dapat mengelola SDM dan SDA dengan baik untuk kesejahteraan warganya. Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut maju dan dapat mengelola SDM dan SDA dengan baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan bersama berbagai pihak demi memajukan pendidikan di Indonesia. Namun demikian, membekali generasi masa depan dengan iptek saja tidaklah memadai guna melanjutkan bahkan memajukan kehidupan bangsa. Mereka perlu mendapat pendidikan moral yang membentuk generasi penerus bangsa sebagai pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan moral inilah salah satu modal untuk memperbaiki kondisi bangsa. Tidak hanya pendidikan umum saja, tetapi yang lebih penting pendidikan moral dan pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta agar generasi penerus bangsa berkepribadian luhur dan memiliki idealisme yang tinggi. Dengan demikian, kemajuan dan kesejahteraan bangsa diharapkan dapat segera terwujud. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Christian, mahasiswa dari VIA Unija. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sedikit pidato mengenai kesehatan mental. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sampai pada saat ini gitu. Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk memberikan sepatah dua kata mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental ini merupakan salah satu kata yang sering terdengar di telinga kita. Akan tetapi apakah kita paham dan mengerti apa itu kesehatan mental? Menurut data Kementerian Kesehatan mental yang baik merupakan kondisi di mana batin seseorang itu merasa tentram, aman, dan damai, sehingga mereka dapat menjalani aktivitas dengan baik. Begitu juga sebaliknya, gitu. Sehingga mereka yang menjalankan aktivitas dengan baik akan menjalankan pekerjaan itu dengan baik. Tapi apabila jika sebaliknya, jika saat kesehatan mental seseorang itu terganggu dengan mengalami kecemasan, apapun itu yang mengganggu suasana hati pikiran kita, maka semua pekerjaan akan hilang gitu. Maksud lebih kepada hancur dan tidak benar, tidak baik berakhirnya gitu. Mereka yang gangguan mental juga memiliki kesulitan mengontrol emosi, sehingga orang dengan gangguan mental seringkali melakukan tindak kejahatan. Masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya paham mengenai pentingnya kesehatan mental dibandingkan dengan kesehatan fisik. Sama halnya dengan kesehatan fisik yang harus diobati, kesehatan mental juga harus ditangani bila terjadi gangguan. Hal tersebut bertujuan agar orang yang dengan gangguan mental tidak melakukan tindak kejahatan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal tersebut bertujuan orang yang dengan gangguan kesehatan mental pasti dia sudah mengalami banyak pengalaman berat dengan stres, bahkan depresi. Hingga saat ini masih banyak orang yang bunuh diri itu karena kesehatan mental terganggu. Dan dengan saat ini persaingan global yang semakin ketat, semua orang bersaing dan berlomba-lomba dalam segala hal. Hal ini seringkali menyebabkan stres dan banyak tekanan. Untuk mencegah hal tersebut, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mencegah stres dan menjaga kesehatan mental kita. Pertama, kita harus menghargai diri sendiri.
yaitu dengan cara menyadari setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia itu dia memiliki kehebatannya masing-masing di bidang masing-masing. Jadi kita tidak perlu terlalu menyedihkan apabila kita tidak hebat di bidang tersebut. Kedua, menjaga komunikasi dengan orang terdekat kita. Dengan mencontohkan sebagai siswa selalu mendapat banyak pekerjaan rumah sehingga membuat lelah, terganggu dalam pembelajaran kelas. Maka dari itu, ia menceritakan hal tersebut sehingga keluarganya dapat memberikan solusi yang baik dari persoalan tersebut. Jadi komunikasi adalah hal yang paling salah satu hal yang terutama. Selain menghargai diri sendiri, komunikasi adalah hal yang terutama. Sehingga andai kata masalah kita tidak terhilangkan, kita juga merasa lega karena kita sudah mengeluarkan itu dari dalam kitanya gitu, dari dalam hati kita. Gitu. Dan ketiga, aktif dalam suatu kegiatan. Hal tersebut dilakukan dengan cara berorganisasi dan bisa juga melakukan hal-hal yang kita senangi supaya kita lebih banyak berinteraksi dengan kegiatan eksternal daripada internal gitu. Sehingga kita dapat melupakan semua masalah yang ada. Oke, dan pada kali ini kesehatan mental itu berarti adalah hal yang cukup penting dan cukup harus kita perhatikan, bahwa ini hanya sebagian kecil saja yang mungkin saya bahas. Maaf kalau belum lengkap. Saya sekiranya dapat membantu lah sekiranya kepada semua teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau nggak panjang. Saya tutup mungkin pidato saya pada hari ini. Maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Zakia, kepada teman-teman yang mungkin menonton video saya, supaya kita bisa terlindungi dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan mental kita. Itu penting banget. Saya kira itu saja. Saya tutup pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan saya kesempatan kali ini untuk menyampaikan pidato. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang cukup singkat tentang pentingnya menuntut ilmu. Karena pada dasarnya dengan ilmu kita semua akan jadi lebih mudah dan juga berkah. Maka dari itu, dari yang masih kecil atau yang sudah besar ataupun yang sudah tua, menuntut ilmu adalah hal yang wajib dilakukan. Jangan karena kita sudah besar atau sudah tua, kita menjadi malas untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu sendiri memiliki arti yang sangat luas. Dan mungkin cukup sekian pidato dari saya yang sangat singkat ini. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia dikenal sangat senang membantu dan bahu-membahu. Salah satu buktinya yaitu dengan adanya budaya gotong royong. Gotong royong atau kerja bakti ini adalah salah satu hal yang sangat positif. Dengan adanya gotong royong, maka rasa kebersamaan dan juga toleransi akan semakin tinggi. Budaya gotong royong adalah kunci perdamaian untuk masyarakat Indonesia yang heterogen. Karena bangsa ini terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda. Namun sayangnya, sering dengan perkembangan zaman,
budaya gotong royong yang ada di masyarakat Indonesia seakan sedikit demi sedikit menghilang. Saat ini, kebanyakan orang disibukkan dengan urusan pribadinya masing-masing sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk bersosialisasi dan tidak memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Untuk itu, marilah kita mengawali segala sesuatu dari diri kita sendiri. Cobalah untuk menyepakatkan sedikit waktu untuk bersosialisasi dengan warga dan lingkungan di sekitar kita. Marilah kita lanjutkan dan kembangkan warisan budaya luhur bangsa kita agar kita dapat menghadapi globalisasi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi teman-teman, kesimpulannya, gotong royong adalah salah satu budaya luhur dari bangsa Indonesia yang bermanfaat untuk membuat setiap pekerjaan menjadi terasa lebih ringan dan dapat mempercepatkan penyelesaian pekerjaan dan juga mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Demikian pidato singkat ini saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah ataupun kurang jelas. Terima kasih. But every time